Baik, teman-teman, materi berikutnya adalah Ini kalau dari sini apa tuh engkel tuh? Jangka. Kenapa jangka? Jangka tuh ada yang ada kaitannya gitu. Ada yang ada kaitannya ini loh. Kenal? Ini loh jangka. Baik, teman-teman, apa sih nih? Engkel adalah suatu stimulus informasi yang diterima oleh pako kita, oleh visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori kita, serta memiliki respon yang bersifat asosiasif sehingga mengakibatkan state tertentu. Sekali lagi, engkel tuh stimulus yang yang ngait gitu ya ke bawah sadar kita dan menstimulasi state tertentu di dalam diri kita. Baik, dan engkel dapat tercipta secara tidak sengaja maupun memang diprogram. Engkel dapat dalam bentuk visual, auditory, dan kinestetik. Kalau visual berarti yang dilihat. Kalau kinestetik yang dirasa tersentuh. Dan ada bisa juga auditory, bahkan olfaktori, gustatori juga ada. Seperti yang kemarin saya sampaikan, misalnya Mas Lanang pakai KRL atau apa monorail ya di Jakarta misalnya. Tiba-tiba lagi nggak kebagian tempat duduk, berdiri, terus ada yang lewat gitu ya. Manusia yang lewat manusia gitu. Tiba-tiba mencium yang lewatnya apa nih? Udah mukanya ini manusia yang lewat, tiba-tiba tercium lah gitu, parfum gitu. Dan Mas Lanang langsung ingat masa kecil. Nah artinya si parfum tadi sebagai apa? Stimulus, sebagai anchor gitu, yang memicu apa? State. Oke, itu. Yang itu dari apa? Penciuman. Pengecapan bisa nggak? Bisa. Misalnya Pak Iwan lagi makan nih, di mana rumah makan Sunda atau apa, yang kemarin saya cerita, pas ngerasain sayur kacang, nih kok mirip banget, kan sayur kacang macam-macam. Pas ini rasanya, gitu. Manis nih kayak ada kayak kolak gitu. Langsung ingat masakan ibu. Itu juga eng, eng. Itu yang kedua, tapi yang sering itu adalah yang tiga tadi. Tiga itu yang terlihat. Kita melihat sesuatu langsung sedih, langsung marah. Anak kecil kita yang melihat misalnya ambu kalau imam cuman gini doang langsung. Nah, itu engkau. Ada yang tersentuh misalnya kalau disentuh di sini langsung dia bereaksinya ini kenceng banget atau bereaksinya sangat kuat sekali mungkin. Bisa jadi di situ ada stimulus dulu ada state yang tertanam di situ adalah state yang negatif. Mungkin pernah terjadi kepukul atau dipukul misalnya di yang disentuh tadi. Auditory sama juga. Abah kalau misalnya dengar kata Umi, langsung, nah itu engkau tuh namanya. Gitu. Nah itu jadi engkau adalah stimulus yang memicu state tertentu muncul. Dan ini bisa sengaja disimpan oleh kita, jadi sekira sengaja tuh menyimpan, bisa jadi tercipta begitu saja. Kalau mau apa? Kalau kita mau jahil nih di sini misalnya ya ke Mas Lanang, liatin Mas Lanang terus saya datang, Mas kok sambil tepuk pucet ya. Nanti sini datang, Pak kok Bapak kayak sakit gitu. Terus aja semua aja orang di sini gitu. Apa yang terjadi? Benar. Dan nanti ketika ada yang nyentuh di sini, ketika nyentuh di sini apa yang muncul? Langsung pucetnya itu. Begitu kuatnya sugesti gitu. Dan kuatnya lagi apa? Ketika emosi kita di puncak. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu teman-teman. Nih, agar engkau dapat bekerja secara lebih efektif dan maksimal, maka dalam membentuk engkau harusnya memenuhi syarat sebagai berikut. Ini normal state. Ini waktunya ya. Nah, membuat engkelnya di sini, di puncak. Amplify dulu, kalau kita menaikin dulu. Tapi kalau engkel yang tidak sengaja, berarti bisa ambuk kena engkel gitu ya, tanpa sengaja gitu. Sehingga pas di toel atau disentuh tuh langsung marah gitu. Karena waktu itu gitu, emosi ambu lagi, misalnya lagi sangat sedih gitu ya. Terus kena sentuhan di situ, maka itu jadi tombol. Kalau Pak nyebutnya supaya lebih mudah, engkelnya tombol emosi lah. Jadi ketika tombol itu tersentuh, maka muncul tiba-tiba udah nggak bisa dilawan lagi, kok jadi sedih ya? Kenapa? State itu kenapa? Karena tadi tombolnya kayak ini aja. Nah, oke. Seperti itu aja.
Jadi bisa muncul begitu sangat cepat sekali. Kenapa? Karena tadi. Begitu juga yang tadi Pak Pum nggak akan Ustadz itu misalnya Mas Lana lagi nggak ngingetin siapa-siapa gitu. Nggak kebayang juga orangnya seperti apa. Tapi pas apa tercium itu langsung sekian detik langsung inget aja si dia mantannya punya mantan nggak? Contoh ya contoh langsung inget gitu kan karena cuman terstimulus oleh apa aroma aja. Oke. Atau ya abah kalau lihat Bunda Nisa langsung engkelnya inget Umi lagi gitu karena mirip visual disengaja nggak. Enggak, itu tanpa sengaja. Nah, NLP mengajarkan kita untuk membuat engkel sengaja. Yang kemarin tuh buat apa? Misalnya buat ketenangan. Yang kemarin yang Pak Iwan Sofa, tenor nasional juga, di sini untuk ngapain? Untuk pede dia. Ya, Anda bisa, ini berarti apa? Tombol apa nih? Kinestetik. Selain kinestetik, masih ada dua lagi yang bisa Anda lakukan. Suara misalnya. Siap misalnya di dalam. Misalnya mau ngomong, mau double juga boleh ya. Siap seperti ini atau engkel lain. Nah, teman-teman ada apa dulu temannya kayak itu apa? Lupa engkelnya apa sih? Nama kecil ya misalnya apapun ya misalnya. Mau siap, bisa atau apapun atau yang aneh-aneh. Ipung, ipung. Ya. Jadi ketika nyebutin ipung dia lihat cecak biasa aja. Ketika ketemu cecak lagi ipung. Udah aja gitu. Biasa aja. Nah, itu juga engkel ini kan personal. Jadi kata-katanya dipilih yang personal juga gitu. Jangan yang umum. Termasuk yang ini gitu. Kalau di hipno kita nyatuin 3 jari, misalnya Ambur kalau diajarin sama Pak Iwan, tapi kan harus diajarin dulu, jangan-jangan sampai Ambur nanti gini nggak sengaja di bis, set langsung gitu kan, bisa. Itu engkel juga, jadi nggak abah yang gini-gini itu gampang bah, kenapa? Karena sudah di engkel duluan, kan kalau di YouTube kan potongan-potongan aja, sebenarnya udah di ini aja, jadi Pak Iwan pegang Mas Gandhi pegang ini aja udah gitu aja, udah disimpan dulu sebenarnya engkelnya, gitu. Oke ya, so, balik lagi ke sini, teman-teman. Nah, satu, kalau membuat engkel, satu asosiat. Jadi terhubung dulu. Jadi Ambu kalau misalnya bikin engkel PD, bayangin dulu Ambu PD. Sudah kebayang, sudah kerasa PD-nya, setelah itu ngapain? Engkelnya harus unik dulu ya. Yang unik, yang khas. Mau kinestetik, mau ini, mau yang khas aja apa gitu. Mau kata atau apa yang unik. Kalau visual boleh aja sih, misalnya kalau lihat Imam langsung happy aja udah. Itu bisa dibikin gitu. Tapi kalau imamnya jauh berarti harus video callan dulu gitu kan. Karena di sana atau dipoto dulu gitu. Lihat fotonya udah. Atau mau lihat abah-abah yang lagi lucu kayak Komeng misalnya fotonya gitu dah. Bisa itu dibikin engkel juga gitu. Tapi kalau lagi tenar jangan ya. Yang uniknya jangan unik banget ya. Ada alumni Pak Iwan bikin engkelnya megang hidung. Pede tuh. Tapi pas pelatihan kayak teman-teman selamat siang dia nggak pede. Jadi begini teman-teman ya gitu. Megang hidungnya keseringan juga. Tapi jangan terlalu unik juga gitu. Yang nggak dilihat oleh orang lain. Misalnya kan seperti ini kan nggak kelihatan, oh, maksudnya apa sih? Kalau nggak gini-gini di abah misalnya. Atau sambil jalan sambil bikin itu. Gitu. Jangan yang terlalu unik dan yang itu mah bukan unik, aneh juga gitu. Ya bikin engkelnya abu misalnya jangan megang hidung karena mau sering jadi pembicara gitu. Nah, tepuk tangan ya. Engkelnya tepuk tangan ya siap. Oke, next pengulangan. Diulang-ulang ya. Kenapa diulang-ulang? Ya sama, kalau nabung ke bank mana? Ya ke bank lah. Kalau nabung, tapi kalau sekali banyak nggak apa-apa. Tapi tetap, kalau banyak diulang-ulang ya semakin banyak juga. Nah, sama dengan ini. Kenapa kekuatan engkelnya menurun? Karena jangan-jangan tabungannya udah habis. Ambu nyimpan PD misalnya di sini gitu. Eto tenang ya, di sini. Bayang kok nggak berhasil. Jangan-jangan tabungannya udah habis. Ngambilin aja nabung, enggak. Ini juga perlu nabung sama. Perlu nyimpan. Oke. Atau nyimpennya sekali, ngambilnya 5 kali. Habis nggak, Ustaz? Ya habis. Ada loh. Pak, udah nyimpennya berapa kali? Ya sekali aja pengalaman waktu itu udah gitu. Setelah itu pernah ngelakuin lagi nggak? Nyimpen lagi gitu. Enggak. Terus diambilnya udah berapa kali? Ya seminggu ini diambilin. Pas minggu terakhir kok udah nggak kerasa lagi Pak Iwan. Ya udah habis bisa jadi. Nah nanti belum. Sebentar kita ajarin. Ini kita lagi ngomongin isi ulang ini. Ini ngecas.
Nggak apa-apa, berarti putus istik bagus istrinya. Daripada ingat masa lalu aja, mending ke putus istik ke depan dong. Baik, lanjutin ya. Nah, pengulangan intensitas emosi. Lihat, kalau misalnya belum kuat, maka Ambu kuatin dulu ke atas. Kita kuatin dulu sampai di apa? Di puncak benar-benar kuat. Misalnya Ambu pede, rasain pedenya. Nanti dipadu sama Abang. Rasakan pedenya, oke sudah kuat belum? Kuat Bu, 10 kali lipat. Rasakan benar-benar pede. Kalau sudah anggukin kepala. Nah, kalau sudah anggukin kepala, silakan buat engkaknya bisa gitu. Baik. Nah, ini ketepatan momentum ya. Di sini boleh pas di puncak atau sebelum puncak boleh. Tapi jangan kelewat. Jangan kelewat. Kalau momennya kelewat nggak ngepas. Sama kalau ngajar misalnya, oh lagi rame main game atau apa ya, wah lagi sih. Kalau udah lewat puncak, dulu gimana? Kalau udah capek ya capek deh Pak. Ayo main lagi. Enggak deh Pak. Kenapa? Karena udah lewat gitu. Baik, yuk lanjutin dulu. Nah, ini beberapa jenis ankle teman-teman. Yang pertama adalah sliding ankle. Pembuatan ankle yang dilakukan dengan cara menggeser untuk mendapatkan intensitas state secara bertahap. Ini digeser. Misalnya PD-nya perlu seberapa banyak, Ambu jangan perlu PD dulu, nanti wah Ambu jingkrak-jingkrak nanti di panggung gitu ya. Maka bisa digeser. Boleh disimpan di sini. Ini 0, ini 10. Maka dinaikin di sini, digeser. Gitu. Itu yang disebut dengan sliding ankle. Boleh aja slidingnya di sini. Gitu. Jadi ini tangan paling bawah dulu udah segini ya, bisa dinaikin ke sini. Gitu. Atau kalau enggak dari sini ke bawah juga boleh. Supaya nggak terlalu kelihatan ini ngapain sih kalau nanti ditanya oh angkat padahal kita lagi ngapain lagi akses ya. Jadi lihatnya yang nggak kelihatan gitu. Nah bisa digeser. Yang mana yang perlu geser nanti Anda yang menentukan. Ah PD-nya cukup deh 6 dulu untuk ini karena masih pelatihan 3 hari ya udah kalem dulu di 5 udah cukup nanti naikin lagi. Oke. Yang kedua stacking atau numpuk. Stacking ankle itu menumpuk step. Misalnya PD misalnya. Di sini lagi. Nanti ada ini lagi, sini lagi. Ditumbuk di situ ya. Ada collapsing ankle, ini teknik, artinya apa? Satu teknik untuk menghilangkan ankle negatif, ganti dengan ankle yang lebih positif. Jadi ada dua. Di sini ada dua untuk menghilangkan pengaruh dari suatu ankle dengan memanfaatkan kondisi yang berlawanan. Misalnya ankle-nya sedih ganti dengan apa? Sabar. Sakit hati ganti dengan apa? Atau kurang pede ganti dengan pede. Nanti kita praktekannya. Dan yang terakhir ada chaining ankle. Chain itu apa? Rantai. Nah, kalau tadi kan state-nya cuma satu. Kalau yang tadi state PD, biasanya PD aja ini. Kalau change, misalnya gini, di apa? Segikil nggak, Bah? Kalau gikil kan gini kan, satu-satu kan. Nah, sekarang buat gikilnya gini. Kalau mau PD, PD-nya tuh yang paling ujung nih. Sebelum PD apa dulu? Hajar aja B gitu misalnya. Setelah itu ngapain? Berani. PD. Setelah PD, gila. Misalnya gitu. Maksudnya gila dalam artian positif. Itu yang disebut dengan chaining. Jadi state-nya yang nyambung. Sebelum ke sabar banget apa dulu? Tenang dulu gitu. Tenang. Bisa mengontrol emosi, tenang. Apalagi setelah tenang, sabar misalnya. Kalau PD tadi sebelum ke PD, maka bisa berani dulu aja. Nggak harus 5 ya, misalnya 3 juga cukup. Ya udah berani tampil kalau pembicara. Berani tampil dulu ya. Setelah berani maju aja dulu. Setelah berani maju, berani malu atau berani malu-malu dulu ya. Berani malu-maluin diri gitu ya. Berani maju, PD misalnya 3. Itu yang disebut dengan chaining. Saya yang paling sering dipakai yang mana? Yang stacking sih. Anda boleh pakai stacking, sliding juga boleh. Collapsing itu dua ankle, misalnya ankle nanti kita contohin ankle yang negatif ganti dengan yang positif. Baik, teman-teman, kita lanjut dulu. Oke, langkah-langkah ankle ini yang ditanyakan oleh Bu Yuli. 1, kenali keadaan atau situasi tertentu yang dibutuhkan atau diinginkan. State apa yang diinginkan? PD misalnya gitu ya. Terus saya pengen ingin state PD. Oke, kalau sudah, maka yang kedua adalah tentukan ankle yang akan digunakan. Mau gimana ankle-nya? Boleh gitu aja. Macam-macam boleh aja.
Gitu. Assalamualaikum gitu. Asal jangan gini aja. Kalau mau ngasih training ada teman-teman kan gini dulu. Apa kayak apa sih? Boleh-boleh aja sih bebas. Oke, tentukan engkelnya ya. Oke, yang ketiga, mintalah orang tersebut untuk mengingat suatu waktu di mana ia mengalami keadaan itu dengan sangat kuat. Ibu bayangkan ketika Bu Yuli PD itu seperti apa? Bayangin dulu, boleh tutup mata, boleh buka mata ya. Bayangin dulu. Udah dapat belum? Kalau udah dapat ngapain? Bantu orang itu masuk ke dalam pengan itu dan biarkan dia tetap di sana. Arahkan dia untuk memperhatikan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Ini apa? Samudra Liti. Masih ingat kan? Gambarannya gimana? Hitam putih berwarna. Nah, sekalian juga diedit di situ, di amplify. Baik, mintalah orang itu benar-benar tenggelam dalam perasaan selama berada di sana. Lakukan kalibrasi. Kalibrasi itu ngapain? Mengamatin. Lihatin muka Bu Yulinya kalau masalah nanti lihatin dia udah pede belum kalau mukanya masih belum gitu ya. Masih misalnya sambil tutup mata kalau dia udah pede, kalau pede gesture tubuh sama ini juga beda. Kalau udah kelihatan apa? Masuk ke dalam, benar-benar masuk ke dalam. Masuk ke dalam itu kemana? Ke pengalamannya ya. Ke pengalaman PD-nya. Nah, lalu engkelah dengan menggunakan stimulus yang sudah disiapkan. Lepaskan engkel dan kembali ke keadaan sekarang. Breaking state, test, dan future pacing. Breaking state udah tahu ya. Bu Yuli, anaknya berapa? Misalnya itu breaking state dulu. Setelah itu ngapain? Tes. Cobain Bu Yuli. Bayangkan ke depan, Bu Yuli lagi apa di rumah sakit, ketemu pimpinan. Setelah itu ngapain? Silakan apa? Engkelnya diakses. Rasanya gimana? Itu dites. Nah, setelah itu future pacing. Future pacing artinya membawa ke masa depan, dites lebih jauh lagi. Bayangin apa namanya? 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Ada kejadian ini, silakan dites lagi. Baik, teman-teman, kita kesini dulu sebentar. Ini masih yang state kemarin, bahasan state kemarin. Tapi nyambung dengan engkel. Bagaimana kita mengenalkan state kita? Akses pengalaman masa lalu, imajinasi masa depan, dan orang lain yang memiliki kondisi tersebut. Kalau yang tadi kan akses. Kalau nggak ada, ya udah. Bisa pakai apa? Ini juga sama buat engkel juga. Ke masa depan atau orang lain. Amplify, ini yang tadi, submodality. Tingkatin, apa warnanya dinaikin, jadi berwarna, jadi apa film bentuknya, suaranya semakin keras, abah misalnya. Ya kamu mampu gitu, saya teriak gitu, dikuatin. Setelah itu engkak dan apply. Apply itu apa? Ya pakai. Kapan makainya ya kalau perlu di dalam kondisi apapun. Kalau bejul mungkin di rumah sakit, di klinik atau di mana di tempat kerja atau di rumah juga. Kalau ngadapin suami ngeselin, nah, sabar. Misalnya pakai engkelnya sabar. Oke, yuk